Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Cop lah tadi. Kan berita ya. Tak undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita melihat orang yang tokoh itu hafal Quran, tapi dari kelakuannya, akhlaknya, dari masyarakat itu tidak cocok, malah kadang itu merendahkan orang yang memakai sunnah, melakukan sunnah-sunnah. Apakah ini termasuk penyakit hati? Dan ini sudah masuk di dalam pembacaan, ya, hafal Quran bisa artinya gitu. Begitu kita tidak ketahui bahwasanya orang ini tidak senang dengan orang yang melaksanakan sunnah. Bagaimana kalau melihat orang seperti ini, misalnya terjadi pada umpamanya seorang teman, umpamanya Pak Muksi memakai sunnah, melaksanakan sunnah. Ini orang ahli Quran, menandakan ada sombong itu. Itu bagaimana cara menyikapinya pada orang tersebut, dan apakah ini termasuk orang yang mempunyai penyakit hati? Nyetrum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang mengatakan inna fil jasadi mudghatun fa in salahat salahat sairul jasad wa in fasadat fasadat sairul jasad. Ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh badannya. Dan jika segumpal darah itu jelek, maka akan jelek kesemuanya. Dan segumpal darah itu disebut dengan hati. Artinya untuk mengetahui bahwa kita punya penyakit hati atau tidak itu ya dari amal kita sendiri. Artinya kalau artinya baik, ya insya Allah amalnya juga baik. Tapi kalau artinya buruk, ya insya Allah juga akan buruk juga. Itu mungkin tanda-tanda dari penyakit hati. Semakin buruk hatinya, semakin buruk juga amalnya. Semakin baik hatinya, akan semakin baik pula amalnya. Yang kedua, bahwa penyakit hati itu tidak hanya menyakit orang tertentu saja, tapi bisa menyakit semua orang, baik orang awam, orang kos, orang alim, orang bodoh. Itu semua bisa terjangkit oleh penyakit hati. Makanya hati itu kan disebut dengan kolbun kalau dalam bahasa Arab itu. Kolbun itu artinya bolak-balik. Ini gampang berubah gitu. 1 menit berubah, 1 menit berubah. Itu namanya kolbun, bolak-balik. Maka penyakit hati itu meskipun orang yang hafal Quran juga bisa terjangkit penyakit hati. Justru kadang seorang alim terkadang malah lebih mudah tersangkit penyakit itu daripada orang bodoh gitu. Orang nggak tahu apa enggak. Lakon aja. Akhirnya mikir apa? Bahaya dengan Sampai yang ada tak bisa kan ini istilahnya. Makanya penyakit hati itu bisa penyakit siapapun. Orang hafal Quran pun juga bisa. Coba dah kita akhirnya Idul Adha kemarin banyak
khotib yang upload fotonya sendiri saat khutbah. Alhamdulillah telah usai. Ria. Kadang foto ngaji difoto sendiri, selfie dikirimkan gitu kan. Banyak sekali di FB itu kadang ya enggak seurus ya, cuman ya mereka syiar juga gitu maksudnya. Atau Tadus binik mah. foto tambah hilang. Kadang ada nitip foto ya, yang hilang. Nah, maka siapapun itu bisa terjangkit oleh penyakit hati itu. Tidak hanya pada orang bodoh, tidak hanya pada orang yang apa istilahnya alim, semuanya bisa terjangkit oleh penyakit hati itu. Nah, kemudian bisa kita lihat dari amalnya tadi itu. Jadi jika hati itu baik, ya akan baik pula amalnya. Tapi bila mana hatinya buruk, ya akan buruk juga amalnya. Itu adalah tanda-tanda penyakit hati. Jadi innal fil jasad mudghah, fa in salahat salahat sairul jasad, wa in fasadat fasadat sairul jasad, ala wa hiyal qalbu. Dalam badan ada segumpal darah, bila segumpal darah baik maka akan baik semuanya, bila segumpal darah itu jelek maka akan jelek semuanya. Segumpal darah itu disebut dengan hati. Yang kedua, memang orang mengamalkan sunnah pada zaman-zaman ini itu termasuk suatu yang asing, Jadi man ahya sunnati karena menghidupkan jannah. Bahkan siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia akan bersama nanti di surga. Tapi orang yang mengamalkan sunnah pada saat ini itu bagaikan orang asing. Rokok itu kalau ada di kuping biasa. Tapi rokok kalau siwak ada di kuping luar biasa. Kalau dalam kitab Tausah itu disebutkan bahwa sunahnya siwak, kalau menggunakan siwak itu sunahnya megangnya begini kan. Ya, ada. Begini kan. Jadi ini 3 jari. Jadi harus panjang ya. Siwaknya apa keluar kan? Panjangnya. Siwak. begini. Siwak nah. Gini. Nah, kemudian meletakkannya itu kalau dalam kitab Tausah itu setelahnya diletakkan di atas telinga sampai sini. Tausah itu ada. Atau kang itu. Kanan atau kiri kan? Hah? Kanan atau kiri? Kanan. Kan kiri. Ini itu Kiri dah. Makanya ditaruh di telinga. Tetapi kalau hari ini orang meletakkan rokok di sini biasa ya. Sunnah, Tapi ya? coba sekarang kalau rokok kan tidak lemah. Oh ya. Aku nyai sebab lo tayo rokok, saya rokok. Takkan saya ganjaran. Nah sekarang kalau kita meletakkan siwak di telinga umpama hari ini gitu, insya Allah akan menjadi asing. Tidak umum. Tidak umum. Sesuatu hal yang aneh. Karena al-Islam walaupun wasayati walaupun Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan datang lagi sebuah masa dipandang orang yang melaksanakan ajaran Islam itu juga asing juga. Benar ini kumbang. Ya boleh ya. Benar yang dinak nih. Maka sangat kita akan sering begini berebut untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah. Tapi sunnah sendiri jarang dilakukan. Kan seharusnya kita malu. Engkau ahli sunnah wal jamaah. Berapa sunnahnya yang kita kerjakan kalau bisa mengaku kita ahli sunnah wal jamaah kan begitu. Ahli sunnah wal jamaah itu orang yang mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Mbak Aban kok ngaku, engkau ahli sunnah wal jamaah. Berapa sunnah yang kamu lakukan? Kok bisa mengaku ahli sunnah wal jamaah? Harusnya kan malu gitu. Sebenarnya begitu. Karena sebenarnya banyak sekali sunnah-sunnah yang kalau kita
Kalau kita apa istilahnya? Amalkan, laksanakan. Itu. Kita teliti gitu loh maksudnya. Dalam satu hari itu berapa sunnah yang kita lakukan itu. Padahal sunnah Nabi itu banyak sekali. Sementara kita sunnah yang padan gitu loh. Sholat sunnah gitu. Paling qobliyah ba'diyah menjamaah. Menjamaah kira sholat ba'diyah qobliyah. Paling doa Rabbana atina fid dunya hasanah melulu. Langsung bubar. Jadi tanpa langsung mon menjamaah. Mungkin dia kan orang ngerasa ngurus kabeh itu. Gila. Jilat khusus. Akhirnya itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan istiqomah. Apakah istiqomah itu merupakan hasil upaya kita atau taufik dari Allah? Apakah istiqomah itu merupakan upaya kita, hasil upaya kita, ataukah merupakan taufik dari Allah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut Ustadz yang tadi kan katanya kan apa, bahkan seorang ulama atau orang yang hafal Quran pun itu hatinya juga, padahal obat hati itu adalah membaca Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rasyad tadi kan, orang yang hafal Al-Quran apa seakan-akan kan bertentangan, seakan-akan jika kembali lagi kepada sejarah, ketika kita melihat Abdullah bin Muljam yang katanya sudah hafal Al-Quran itu, yang membunuh itu, Sayyidina Ali kan pernah mengatakan seperti ini, kala muka hakun yuridihimul batil. Perkataannya Abdullah bin Muljam itu betul, cuman tujuannya, tendensinya adalah keliru. Katanya kan seperti itu. Kira-kira bagaimana kita menyikapi dengan kondisi yang seperti ini? Terima kasih. Kenalan dulu dah. Muhammad Yazid. Dari mana? Dari Dari mana dah? Sopir kan sudah pernah ikut di sini. Benerengannya boleh. Barakallah, moga Allah berikan selalu istiqomah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Alvina Pak Yanto, apakah istiqomah itu buah dari taufik? Begitu. Merupakan upaya kita atau taufik dari Allah? Apakah istiqomah itu merupakan upaya kita atau taufik dari Allah? Seperti yang saya teruskan bacakan tadi, firman-Nya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Di sini namanya orang bersungguh-sungguh berarti ada upaya dari diri kita. Kalau ada upaya dari diri kita, berarti kita mengeluarkan segala daya upaya yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Walladzina jahadu, bersungguh-sungguh, yaitu dengan cara mengurangi makan banyak, artinya lapar, mengurangi tidur, mengurangi berkumpul dengan orang yang tanpa ada manfaatnya, beruzlah, sembarang itu, bersungguh-sungguh itu namanya. Mengurangi segalanya, mengurangi dari perbuatan maksiat meskipun maksiat itu tetap berjalan, jadi meminimalkan, menyedikitkan. Itu jahadu, bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar Allah akan memberi petunjuk kepada orang itu. Artinya kalau sudah ada upaya dari kita bersemangat bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberi petunjuk. Lanahdiyannahum, Allah akan memberi hidayah kepada orang yang bersungguh-sungguh. Jadi istiqomah itu buah dari upaya kita sendiri, kemauan kita sendiri, bukan dari hasil taufik atau pertolongan dari Allah.
Bukan, dari diri kita sendiri. Bagaimana mau apa enggak kita memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini sangat berat. Hawa nafsu kebineaan, hawa nafsu ke uang, cinta dunia, cinta harta, cinta makan, senang mengumpulkan sembarang lah pokoknya yang bersifat duniawi, itu kita lawan itu. Jadi ada kemauan dari diri kita. Kalau sudah ada upaya kemauan yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan memberikan jalan kepada orang itu. Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada orang itu. Nanti orang itu akan mendapat hidayah dari Allah SWT. Jadi dari diri kita dulu. Mau apa enggak kita mau berubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mau apa enggak kita merubah diri kita. Kalau ada tibelih tapi makan minyak. Kalau ada tibelih tapi dedong melolong. Kalau ada tibelih tapi membiarkan dirinya tidak menuntut ilmu. Artinya dalam lautan kebodohan, ya tetap terbelakang. Kalau ingin jadi wali itu ilmu ini yang harus dikedepankan, yang menjadi fondasi. Tidak ada wali, ceritanya wali dari orang bodoh tidak ada. Semua wali kulluhum alimun, alim kafi. Kalau meskipun ada orang bodoh kepingin dia akan jadi wali oleh Allah, orang bodoh itu digerakkan hatinya untuk mencari ilmu. Seperti malam ini kita bahas tentang masalah ilmu. Alhamdulillah nikmat yang sangat besar ini. Calon wali ini. Ini pertanyaan dari akhirnya Bapak Yanto. Kemudian pertanyaan yang kedua, sepertinya bertolak belakang. Katanya Al-Quran itu bisa mengobati hati. Tapi kenapa orang itu tetap tidak berubah dalam perilakunya? Kok sepertinya bertolak belakang? Untuk diri kita sendiri, saya nasihati diri saya sendiri dan kepada teman-teman, jangan suka menilai kejelekan orang, ya. Jangan suka menilai kejelekan orang. Itu penyakit hati itu. Penyakit hati, menilai kejelekan orang itu penyakit hati. Apalagi orang yang ahli ibadah yang kita tidak tahu sirinya, rahasianya orang itu. Nahnu naqulu bidawahir wal basarair ilallah. Kita itu menghukumi zahirnya. Kalau batinnya apa katanya Allah? Meskipun orang itu zahirnya tidak sesuai dengan ya ahli Quran, tapi kita tidak tahu sirnya. Nomor satu ini, kita jangan suka menilai orang kejelekannya. Itu kalau kita sering menilai orang kejelekannya, kita ada bersih-bersih hati kita ini. Kapan mau bersih? Ya, nomor satu. Yang kedua, kalau orang itu ingin sempurna ibadahnya, ibadah apa saja itu, orang yang rajin baca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang ahli ibadah apapun itu namanya, kalau ingin sempurna ibadahnya, harus didasari dengan ilmu. Ilmu ini adalah fondasi dari amal ibadah kita. Tanpa ilmu maka amal ibadah kita akan goyah. Seperti kita membangun bangunan di atas lautan, maka rubah akan mudah goyah. Begitu juga orang beribadah, ibadah apapun namanya itu, ahli baca Quran, ahli ketaatan, tapi tidak didasari ilmu, sama dengan membangun bangunan di atas lautan, akan mudah goyah. Tapi kalau sudah didasari dengan ilmu, insya Allah ibadahnya itu istiqomah, ikhlas, tanpa ada pamrih apapun. Jadi ilmu ini fondasi, dasar dalam kita beramal. Man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya orang itu berilmu. Dan bagi yang sudah berilmu, jangan lupa, ini bisikan setan lagi. Kalau yang sudah punya ilmu, jangan lupa
berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jadi minta kepada Allah supaya ilmu ini manfaat. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.